ke devices ini. Jadi kebutuhan manusianya itu kan ada ininya ya, apa namanya, requirement-nya 1, 2, 3, 4 gitu. Dia pingin bisa bergerak lebih jauh, pingin bisa mengangkat dengan mudah gitu, pingin bisa terbang lebih tinggi gitu ya. Itu kan requirement-nya. Nah, supaya bisa jadi produk, supaya jadi bisa bentuk barang, itu di sini itu diperlukan proses desain. Nah, jadi tugas kita, jadi tugas sebagai seorang mechanical engineer adalah membuat produk, mendesain sebuah produk yang dengan produk itu kebutuhan manusia bisa terpenuhi. Jadi lebih memudahkan manusia. Misalnya kita bikin sepeda motor, mobil, sepeda, itu kan untuk keperluan mobilisasi. Ya, kita bikin turbin angin, turbin air, turbin uap, itu untuk menghasilkan energi, gitu ya. Dan contoh-contoh yang lain. Jadi desain itu punya beberapa komponen. Biasanya kita bilang dia real, jadi dia harus bentuk ada wujudnya ya, apakah dia bentuk hardware ataupun software, dia ada wujudnya. Kemudian biasanya dia itu new ya, new itu berarti berarti baru gitu. Baru tidak berarti sebelumnya belum pernah ada tapi kita cukup menambah. Sebelumnya sudah ada tapi kurang fitur tertentu, kemudian kita menambahkan gitu ya, itu bisa jadi new, termasuk juga new. Kemudian yang berikutnya adalah plan. Mohon maaf, saya lupa record ya, saya record dulu. Recording in progress. Okay. Sudah mulai record kan ini. Keluar tanda record nggak di tempat kalian ya? Sudah, Pak. Oke. Ada, Pak. Oke, terima kasih. Terus, saya lupa ini apa. Real, new, kemudian dia plan ya, dia ada rencana yang harus kita bikin. Jadi mendesain itu ada rencananya, karena kita mau mentranslate dari requirement menjadi sebuah produk, berarti harus ada rencananya. Apakah kita mau bikin prototipe dulu, atau langsung prototipe, apa kita bikin model dulu, nanti mau diuji seperti apa prototipe-nya, apakah diuji langsung ke pengguna, ataukah diuji dulu di laboratorium. Kebutuhan dari manusia, kebutuhan dari user, kebutuhan dari konsumen. Gitu. Nah, untuk memudahkan, ada yang namanya design flow diagram. Jadi tadi itu kan generalnya tadi ini kan ini recognition of need ini kebutuhannya manusia ini ya kan. Ini kan kebutuhan manusia. Kemudian di sini nanti kan jadinya produk. Tapi nggak langsung ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba jadi gitu. Nah, ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan, perlu kita penuhi. Secara umum ada misalnya ini preliminary design and development. Jadi setelah kita tahu requirement-nya, ini bisa berbeda-beda di masing-masing tahapan pembuatan produk. Tapi kita perlu ada, umumnya selalu ada setelah requirement-nya jelas, maka kita bisa bikin preliminary design and development. Kemudian tahap berikutnya adalah dia dites, ada testing, pembuatan buat prototipe. Prototipe itu ukurannya, fungsinya sama seperti barang yang mau kita bayangkan, tapi jumlahnya cuma satu atau terbatas, belum dalam jumlah banyak. Dan baru dia dirilis ya. Baru produknya dirilis. Nah, yang tidak kalah pentingnya dari sebuah proses desain yang harus kita pahami, proses desain itu adalah iteratif.
Jadi dia harus ada perulangan, bukan satu proses yang meluncur dari atas ke bawah dan terus nggak bisa balik lagi ke atas gitu ya. Jadi bukan kayak selurutan ya. Selurutan terus turun di bawah. Selurutan kalau dia perlu naik lagi gitu, perlu balik lagi ke tempat ke tangga terus naik lagi kayak selurutan anak-anak gitu ya, naik lagi dan dia selurut lagi. Jadi yang paling penting itu harus ada proses feedback ini. Ada proses feedback ini di beberapa tahapan-tahapan. Karena lewat feedback inilah kita bisa yakin bahwa produk yang nanti kita rilis, produk yang akan kita buat, hasil dari desain kita itu memenuhi apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Oke, jangan sampai konsumennya nggak ada yang mau pakai. Itu berarti bukan ya berhasil produknya jadi, desainnya jadi, tapi kurang sempurna gitu ya, karena inginnya kita adalah produk itu bisa berguna, bermanfaat bagi konsumen. Oke, nah kemudian yang kalian perlu pahami bahwa ketika kita melakukan tadi itu produk dari requirement-nya di list, kemudian ada preliminary design, produk desain ya, jalan gini kan tadi itu, terus ada proses iteratif juga kalau setelah dibuat desain terus dilihat, oh kok kayaknya pakai alat ini, pakai komponen ini kok mahal ya, bisa nggak pakai komponen yang lebih murah tapi tetap memenuhi. Nah, kita balik lagi gitu ya, tadi ada feedback. Atau setelah dites, kemudian kita lihat hasil testingnya itu, oh kok ternyata gagal, berarti perlu ada yang diperbaiki nih, komponen ini kemarin pakai spare part ABC, kita ganti aja pakai DEF gitu. Nah, perlu feedback lagi gitu ya. Nah, yang perlu kita pahami, semakin kita ke kanan, seiring berjalannya waktu, mulai dari desain, requirement, sampai kemudian produk jadi, itu cost-nya dan effort-nya itu naik. Ya. Itu yang perlu kita pahami. Jadi, penting di awal kita mendefinisikan halnya, kebutuhannya benar, desainnya betul, disimulasikan dengan baik, mungkin juga dieksperimen dengan betul ya, baru kemudian kita produknya kita manufacturing dan kita testing. Jangan sampai nanti di akhir-akhir ini baru ketemu kesalahannya, karena biayanya sudah terlanjur besar yang harus kita keluar. Oke. Nah, di dalam engineering design yang berkaitan dengan apa yang akan kalian dapatkan selama perkuliahan, bukan hanya perkuliahan ini, tapi full 8 semester kalian kuliah nanti itu, ada yang namanya, ada 3 macam ini. Pertama, analytical methods, kemudian experimental methods, ataupun numerical methods. Ini seiring berjalannya semester kalian di teknik mesin, kalian akan semakin banyak mempelajari hal-hal ini ya, lewat mata kuliah ya. Jadi analytical methods itu gampangannya apa yang ada di textbook lah ya. Jadi persamaan atau equation di textbook. Ini berarti analytical methods. Biasanya hanya untuk problem-problem yang sederhana, penuh banyak asumsi di dalam persamaan itu supaya bisa menyelesaikan sebuah problem engineering. Kemudian yang berikutnya experimental methods. Ini butuh peralatan pastinya, kemudian butuh metode untuk mengukur, serta butuh statistical method untuk mengolah data yang didapatkan, data yang diukur hasil dari eksperimen. Nah, ini juga beberapa metode yang akan kita gunakan dalam engineering design, terutama di saat nanti kita masuk ke tahapan testing. Jadi desain sudah ada gambarnya, kemudian dibikin, kemudian kita tes. Nah, testing berarti pakai experimental method. Kalau numerical method ini bisa juga orang-orang sebutnya ini sebagai simulasi, ya, pakai komputer. Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam simulasi itu, finite difference, finite element, finite volume, boundary element, dan yang lain-lain. Ada banyak sekali metode numerical method ini. Dan biasanya kita pakai commercial software ya, pakai ANSYS, atau mungkin ada beberapa simulasi bisa pakai SolidWorks. Tahapan numerical method ini kita gunakan saat kita punya desain, sudah punya gambar, kemudian mau kita fabrikasi atau mau kita
ya fabrikasi, kita prototyping, sebelum itu kita harus yakin apa dia kuat apa enggak gitu. Kita bisa pakai numerical methods. Ya, kita simulasi dulu untuk melihat seberapa besar tegangan yang terjadi, seberapa besar defleksi yang terjadi, apakah nilai tegangan dan nilai defleksi itu masih di batas aman atau sudah lebih gitu ya. Itu yang numerical methods. Oke, kemudian saya lanjutkan. Oke, nah, sekarang itu tadi yang ada di textbook. Tadi yang di textbook, yang ada, yang pelajaran yang akan kita dapatkan selama 1 semester dan semester depan kalau kamu belajar LMM-SIN 2 juga. Namun demikian, saya pribadi perlu menyampaikan ke kalian supaya nanti tidak terlalu kecewa gitu di ujungnya. Nah, saat nanti masuk dunia kerja, kita harus memahami bahwa engineering design, yakni mendesain produk dari awal sampai kemudian jadi mendesain produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen, kemudian sampai jadi produknya jadi, itu umumnya sih belum mendapat tempat ya, belum begitu mendapat tempat di Indonesia ini. Karena pelaku bisnis itu lebih memilih beli produknya impor gitu dari luar negeri, kemudian di sini dijual, daripada dia membuat baru karena biayanya yang mahal, tidak ada dukungan dari pemerintah, knowledge yang belum punya, dan berbagai macam alasan yang lainnya. Banyak orang lebih pilih simpelnya aja, dan itu kita ya, nanti di dunia kerja nanti kalian akan mendapati hal tersebut. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, kalau nanti ternyata produknya sudah ada, nggak perlu didesain gitu, apakah kemudian mata kuliah ini jadi nggak relevan? Itu yang pertanyaan paling besarnya kan. Kalau nggak relevan berarti apakah kemudian kita kita ganti aja mata kuliahnya dengan mata kuliah ini penjualan, perawatan dan perbaikan gitu ya. Isinya sales, marketing gitu, terus how to maintain gitu, how to give services gitu misalnya ya. Apakah seperti itu gitu ya? Sebelum itu nanti terjawab, atau mungkin nanti sambil kalian cari juga jawabannya sendiri gitu ya, lewat eksplorasi dan diskusi dengan kawan-kawan yang lainnya. Ini saya coba tunjukkan nanti apa yang akan kalian hadapi gitu. Misalnya nanti kamu masuk ke perusahaan Biring, utamanya Biring ya, contoh perusahaan Biring. Kerja di perusahaan Biring XYZ gitu misalnya ya, nama perusahaan Biringnya. Biring ini nggak didesain di Indonesia. Biring ini bisa jadi datang produknya di Tanjung Priok sana atau di Tanjung Perak sudah bentuk Biring. Kalau kita bekerja di perusahaan Biring ini, artinya kita itu disuruh jualan. Kita disuruh pergi ke ke perusahaan-perusahaan yang memakai Biring yang kita pakai. Apakah perusahaan manufaktur, apakah perusahaan otomotif, ataukah perusahaan oil and gas, ya kita jualan. Setelah kita jual, habis gitu di tangan pengguna kan dipakailah Biring itu sampai beberapa saat, 1 tahun, 2 tahun, tergantung dari desain life-nya. Kemudian dia perlu di maintain, perlu apakah itu secara rutin perlu dikasih misalnya pelumasannya dicek gitu ya, atau sampai selang berapa waktu tertentu kemudian perlu di-replace. Kalau sudah di-replace, ya udah berarti kita datang lagi jualan lagi. Sehingga nggak ada itu pelajaran tadi itu, oh apa nih requirement-nya orang untuk Biring ini apa ya, atau roda gigi. Kalau roda gigi lumayan lah, roda gigi kita masih ada beberapa yang bisa diproduksi sendiri. Kalau ada keperluan-keperluan transmisi yang memang tidak memungkinkan beli dari roda gigi yang ada di pasaran ya, yang dijual, yang diimpor dari luar negeri. Maka kita ada beberapa kemungkinan kecil kita bisa bikin roda gigi sendiri. Tapi kalau tadi Biring, kemudian sambungan nanti ya, kalau pakai baut mur, ya kemungkinan kecil ya. Tapi terus ada juga satu hal lagi yang berikutnya, ini paradoks. Saya bilang ini paradoks ya. Tadi yang pertama itu paradoks yang pertama adalah di dunia kerja belum memungkinkan. Kemudian ini paradoks yang kedua, student view of design. Ini yang kalian bayangkan. Kalau mau
mendesain airplane, maka kira-kira dalam 5 menit gitu kita ketik-ketik, kita gambar, kita simulasi, nanti keluarlah jadi pesawatnya gitu ya. Itu yang ada di film-film. Tapi kalau real design proses ya, dari membuat, misalnya kita mau bikin gambarnya saja, maka kita perlu memperhatikan berbagai macam hal, bukan hanya gambarnya kemudian saya gambar pesawat terus ada baling-balingnya, ada apalagi misalnya satu jendelanya gitu ya, terus bentuknya dibuat sedemikian rupa berbeda dengan pesawat-pesawat yang ada. Nggak seperti itu, kita harus memikirkan strukturnya, material yang digunakan, kuat atau tidak, berapa tebalnya, berapa panjangnya. Kemudian kita juga harus memikirkan nanti pesawatnya itu bisa terbang apa enggak, aerodinamikanya bagaimana. Supaya dia bisa terbang itu berarti bentuk sayapnya seperti apa, dia pakai tenaga penggerak apa saja gitu ya. Kemudian kalau sudah terbang nanti bagaimana supaya dia tetap stabil, nggak terbang terus jatuh gitu. Nah itu banyak hal yang harus kita pelajari. Nah itulah yang hal-hal itulah yang kalian akan dapatkan sebenarnya di keseluruhan kuliah di teknik mesin ini, itu adalah memperkuat knowledge maupun skills yang kalian butuhkan untuk mechanical design. Itu secara umumnya ya. Jadi kalian dididik untuk menjadi seorang engineer yang bisa mendesain sesuatu, mendesain produk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu yang kalian dapatkan di pelajaran. Misalnya yang atas-atas ini lebih berkaitan sama materials ya, seperti materials dan desain ya, materials dan desain. Kemudian kalau yang di bawah ini lebih berkaitan dengan yang atas ini kayaknya ada manufacturing juga ya, ada manufacturing juga. Yang bawah ini berkaitan dengan konversi energi, pelajaran mekanika fluida, thermodynamics, heat transfer. Ya, fokus kita di elemen mesin ini ada yang di bagian bawahnya ini, di bagian kotak warna biru ini. Kita stress analysis sudah kita pelajari di 2 mata kuliah sebelumnya, yaitu di mata kuliah, ini kan sudah di mata kuliah statika dan MKM. Oke, nah yang berikutnya ini, nanti kita akan belajar di elemen mesin 1 dan elemen mesin 2. Setelah kalian paham ini dan juga dapat beberapa mata kuliah di tempat lain ya, baik itu fluid mechanics, thermodynamics, mungkin materials ataupun juga manufacturing, nanti di semester berapa berarti kalian? 6 ya, itu ada mata kuliah perencanaan elemen mesin. Di situ kalian akan merencanakan, diberi wahana gitu di dalam kurikulum teknik mesin ini untuk mewujudkan segala macam ilmu, skill yang kalian dapatkan di mata kuliah sebelumnya. Ya, nah mungkin yang kalian perlu juga pahami bahwa mengerti tentang knowledge dan skill itu bisa cukup gitu ya. Kita perlu juga mengerti tentang belajar juga tentang creativity, problem solving maupun project management. Ini bisa ada kuliahnya, bisa juga didapatkan dari pengalaman-pengalaman di luar kelas. Ini yang pertama, kayaknya sudah habis nih, Dan mungkin kalau ada pertanyaan, saya persilahkan dari mahasiswa. Belum masuk ke yang berikutnya. Ini juga di chat box saya lihat ada kode presensi ya, kode presensi yang diberikan oleh beberapa dosen, ada juga yang nanti diberikan saat breakout room. Nanti saya termasuk yang akan ngasih di breakout room ya, karena masih belum siap. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya coba kasih satu slide yang lain. Ini slide-nya menarik ini. Ini slide lanjutannya foto-foto kalian tadi. Salah satu pentingnya di desain itu adalah berpikir kritis. Karena kalau nggak creativity itu hanya bisa didapatkan kalau kita kritis terhadap kondisi yang ada. Kritis yang konstruktif ya. Kalau kita kritis terhadap kondisi yang ada,
Maka kita kemudian harus merasakan ada masalah gitu. Ada masalah itu kalau dari sisi desain yang kita bicarakan ini adalah ada kebutuhan manusia yang belum terpenuhi. Gitu. Oleh karena itu kita berpikir untuk gimana ya kita harus memenuhinya itu. Kita harus kritis dulu. Tapi kalau kita nggak kritis, semua sudah terpenuhi kok, sudah ada yang membuatkan gitu. Ya nggak akan ada desain baru. Maaf, fokusnya bukan di sini, fokusnya di yang ini ya. Ini sudut pandang yang lain ya, sudut pandang yang lain untuk bahan diskusi aja ya. Jadi kan saya bilang itu paradoks kan. Tadi saya bilang itu paradoks. Indonesia hanya bisa membeli kemudian menjual lagi atau jadi konsumen gitu ya. Tapi ini ada yang bilang seperti ini ya. Ini Cipto Yuwono. Ini bukan Triyogi Yuwono ya. Ini orang lain, ini Cipto Yuwono ya. CEO-nya berbagai macam perusahaan multinasional itu orang India. Orang India. CEO Google, Microsoft, Motorola. Tidak tahu benar apa enggak ya. Wah, ini katanya ini orang India lah. Google itu Satya Mandela itu India ya. Microsoft. Kemudian orang Cina, ini dia bilang orang India sepertinya dilahirkan untuk mengelola karena dia banyak CEO dari orang India ya. Kalau orang Cina sepertinya dilahirkan untuk memproduksi karena kamu tahu kan semua banyak produk itu kamu lihat made in China, made in China, made in China. Anak saya kemarin itu tanya ke saya, ayah ini artinya apa ini? Made in China ini katanya gitu. Itu maksudnya dibuat oleh Cina. Berarti dia orang Cina mampu memproduksi. Berarti ilmu desain itu banyak dipakai di Cina sana. Sementara orang Indonesia sepertinya dilahirkan untuk mengkonsumsi, memakai ya terus menjual lah, ikut-ikut mengimpor, menjual, dapat untung dari selisih antara kulaan sama jualnya gitu. Tapi pelajaran yang bisa dipetik dari sini adalah katanya ini ya, tanpa orang Indonesia ya, mereka semua akan menganggur. Gitu. Jadi kalau ini kita yakini benar gitu ya, kita yakini benar. Kayak kita semakin nggak perlu kuliah kuliah elemen mesin ini ya, karena kita bersyukur aja kita sudah bisa memberikan kehidupan ke orang India dan orang Cina ya, maka lewat konsumsi yang banyak gitu, maka kayak semakin nggak relevan kuliah kita ini, dan juga kalian kayak semakin salah masuk departemen ya, mestinya masuk aja ke bagian tadi sales, marketing, atau paling enggak memahami bagaimana bisnis itu gitu ya, ketimbang memahami bagaimana proses engineering, proses desain dari sebuah produk. Yang dalam hal ini di kuliah teknik mesin ini yang kalian pelajari adalah hal yang berkaitan sama permesinan gitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kalian dididik lewat kurikulum yang sudah didesain untuk menjadi seorang desainer produk mechanical. Tapi kalau kalian mengamini kata-katanya Pak Cipto Yuwono ini, kayaknya nggak perlu ya, dan bisa cari departemen lain ya untuk perkuliahannya. Tapi kalau kita tidak mengamini apa yang beliau sampaikan ini, maka menjadi tantangan, menjadi challenge bagi kita semua untuk menunjukkan gitu bahwa produk yang kita bikin itu bisa sekualitas yang dibikin Cina, bisa semurah yang dibikin Cina gitu. Bahwa berbagai hambatan yang ada di Indonesia ini, tidak ada dukungan pemerintah misalnya, konsumen yang mindsetnya sudah terlanjur ke luar negeri misalnya, itu bisa dicari breakthrough, bisa dicari terobosan-terobosan sehingga kita bisa menghadirkan produk yang yang bisa dibeli oleh masyarakat Indonesia dan bahkan juga diekspor. Itu mudah-mudahan mindset kita menjadikan ini sebagai sebuah tantangan gitu ya bagi kita semua sebagai seorang engineer. Nah, mohon maaf ini anak saya bangun sebentar, Pak Yunus, Pak Julendra. Saya break 2 menit aja, tak nurunkan anak saya dulu daripada nanti dia turun naik tangga terus jatuh. Mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu Pak Alif siap lagi ya, saya tambahkan, saya isikan ya. Jadi yang dikatakan Pak Alif tadi memang suatu fenomena yang memang seperti itu kondisi di luar itu ya. Jadi kita selama ini
lebih suka menggunakan, ya, menikmati daripada sulit-sulit untuk meredesain. Ya. Nah, ada lagi ya satu pemikiran bahwa saya akan bisa memilih, misalnya ya, kalau Anda anggap saja Anda misalnya jadi supervisornya di maintenance di perusahaan apalah ya, misalnya di Telkom atau di apa ya, yang tadi Pak Ali bercerita tentang bearing ya, Anda tidak bisa memilih mana bearing yang bagus, mana diameter yang dibutuhkan kalau Anda tidak mempelajari tentang atau background dari bearing tadi ya. Yang seperti gini, yang dipersyaratkan tadi dijelaskan Pak Alif tadi tentang proses desain tadi ya, desain engineering tadi, bahwa kalau misalnya saja dalam merancang sesuatu membutuhkan ada persyaratan ya. Nah, misalnya saja memilih tadi barang, meskipun Anda sebagai pengguna, tetapi harus kan pengguna harus ada syaratnya ya kan. Saya perlu bearing, tetapi umurnya harus tidak kurang dari 4 tahun misalnya. Ya. Hal seperti ini kan harus dipelajari juga ya, tidak sekedar terus pokoknya Bismillah moga-moga ini sampai 4 tahun ya, enggak gitu ya. Jadi di atas kertas harus punya background untuk memilih, karena yang Anda beli nantinya mewakili perusahaan Anda itu apa di sistem perawatan di Anda itu dalam jumlah besar, skala besar, nggak 1-2 produk saja ya. Jadi apapun yang nanti meskipun jadi konsumsi tapi konsumen, tapi tetap Anda harus mempelajari background-nya. Monggo Pak Alif dilanjut tadi, daripada kosong tadi saya isi. Ya. Oke Pak Yusuf, terima kasih Pak Yusuf. Tadi ini diperkaya lah oleh Pak Yusuf tadi. Nanti kalau enggak, nanti saya tadi kan direkam ini, anak zaman sekarang itu kan dipotong bagian tertentunya, kemudian nanti disampaikan dosen ITS menyarankan gitu mahasiswa untuk untuk tidak belajar gitu misalnya ya kan. Padahal maksudnya kita sebenarnya itu bersyukur ada di ruang kampus itu, karena di kampus itu kita bisa berpikir bebas, kita bisa berpikir kritis, kita bisa membahas berbagai permasalahan tanpa harus kemudian kita takut kita disalahkan gitu ya. Jadi justru kalau misalnya kalian nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan, nggak setuju dengan apa yang disampaikan Pak Yusuf, itu justru di kelas inilah adalah wahana bagi kita untuk bisa saling bertukar pikiran. Gitu. Terus yang oke bagaimana? Terus yang kita sepakati seperti apa? Dan kemudian apa namanya? Oh kalau gitu Bapak itu jelek, habis itu diviralkan gitu ya. Kenapa nggak langsung diskusi aja? Oke. Kemudian monggo kalau ada pertanyaan kalian bisa raise hand ya, atau langsung unmute. Saya akan lakukan yang kedua, elemen mesin yang akan kita pelajari ya. Saya akan share filenya. Di chat box ya. Yang kedua ini, di slide yang kedua ini kita akan mereview apa aja ya elemen mesin yang akan kita pelajari. Nanti ada beberapa contoh-contoh kecil, foto-foto produk-produk itu, gambar-gambar produk. Tapi kalian saya yakin kalian bisa dapat gambar, bahkan dapat video yang jauh lebih interaktif, jauh lebih jelas, jauh lebih komprehensif lewat internet ya, lewat Google atau lewat YouTube atau mungkin lewat Instagram juga bisa. Kalian tinggal
ketik aja tadi. Misalnya kami tadi sempat bahas tentang bearing. Terus kamu nggak ngerti apa tuh bearing. Terus kamu cari di textbook. Salah menurut saya. Jadi nggak ngerti bearing cari di textbook ya, keliru. Kalau itu zaman dulu kita belum ada internet, iya. Kalau zaman sekarang ya buka aja Google, kemudian ketik bearing. Google jauh lebih hebat daripada textbook. Dia bisa ngasih informasi banyak hal. Bisa dalam bentuk gambar, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video. Jadi mestinya di masa kita saat ini, masa pembelajaran kita saat ini itu tidak ada hal yang sulit gitu, karena kita semua bisa dapat informasinya dengan lebih mudah. Oke. Nah, ini ada beberapa materi yang menjadi topik kita di elemen mesin 1 maupun 2. Yang nanti kita akan pelajari di elemen mesin 1, itu awal nanti kita akan belajar ini. Ini sambungan, join, kemudian nanti pertengahan kita akan belajar ini, poros atau shaft, dan nanti di akhir kita akan ada juga pelajaran tentang bekas. Ini elemen mesin 1. Oke. Kalau yang EM2, kalau yang EM2 nanti lebih banyak ini, pemindah daya ini. Pemindah daya sama bearing. Ini di pelajaran elemen mesin. Ingat tadi kita akan mempelajari ini, elemen-elemen ini itu sebagai bagian dari proses desain, ya, proses membuat, merencanakan, merancang sebuah produk. Dalam hal ini misalnya merancang sambungan, merancang poros. Bagaimana kita bisa mendapatkan nanti material dan ukuran yang sesuai untuk aplikasi, yang aplikasinya itu mesin yang kita bikin dalam rangka membantu terselesaikannya sebuah permasalahan manusia. Oke, saya kasih contoh beberapa gambar secara sekilas saja ya. Ini shaft misalnya ya, shaft itu yang warna merah ini. Nanti lebih detailnya saya sarankan kamu cari di Google ya, lebih detailnya Google. Kalau belum pernah, saya kira mayoritas dari kalian belum pernah lah membuka mesin gitu kan ya. Apalagi selama ini kuliahnya online terus nggak pernah datang ke kampus ya kan. Berarti saya cek googling aja. Ini shaft ini yang warna merah ini. Kemudian ini pelajarannya elemen mesin 1 ya. Kemudian nanti gear, coupling ini enggak, keys ini juga. Keys ini loh. Ini juga pelajarannya elemen mesin 1. Keys ini kan nggak digambar di sini ya. Ini ada di dalamnya. Tidak ada gambarnya. Oh, di berikutnya nanti ada gambarnya. Kemudian kalau gears, coupling, pulley, sprocket ini namanya ini transmisi daya, alat pentransmisi daya. Jadi memindahkan daya, memindahkan power. Kalau bearing ini sebagai penumpu, sebagai bantalannya ya. Di kuliah kita nanti yang shaft, case, kemudian, nah ini contohnya case atau ini bisa disebut pasa. Case ini sebutnya pasa ya. Jadi menghubungkan ini poros dengan atau ini misalnya ini apa ini? Wah, alat yang lain. Dalam ini bisa dia bisa gears, bisa sprocket, bisa pulley, ya, macam-macam. Sehingga tidak ada gesekan, tidak ada gerak relatif di antara kedua elemen tersebut. Itu fungsinya poros. Oke. Ini contoh simpel kalau misalnya kamu datang ke kampus gitu, masih ada nggak ya ini? Kayaknya udah nggak ada foto ini. Tapi misalnya kamu datang ke kampus, ke lab, terus kamu melihat berbagai macam peralatan di situ yang terbuka, yang covernya nggak ada covernya gitu, maka kamu akan bisa identifikasikan dengan lebih mudah. Oh ini yang panjang ini berarti poros. Ini poros ini berarti. Oke, kemudian oh ini saya tahu ini di sepeda pancal ini ada di sepeda pancal ini namanya rantai. Ya. Yang sebelah sini ini juga ada ini kamu gampang lihat ini di pasar ada, di pinggir-pinggir jalan juga ada, ini namanya pulley dan belt. Ya. Terus ini ada coupling di sini. Jadi dia memindahkan
tadi ya yang rantai pule ini kan transmisi daya, memindahkan daya dari mana? Dari ini, dari awalnya dia dari motornya ini. Dari motor dipindahkan ke, nggak tahu dia mau gerakan apa, mesin pengelupas kelapa, mesin pemecah kelapa, mesin pengepres kelapa dan seterusnya ya, ada piring. Oke, atau ini juga contohnya, ini ada motor, kemudian motor ini punya power, punya daya, dan punya torsi serta punya punya torsi dan juga punya putaran tertentu, mau ditransmisikan untuk bisa memutar baling-baling ini. Oh, berarti perlu ada ini pule dan belt ya. Tapi ini pelajaran di elemen mesin 2. Yang di pelajaran elemen mesin 1 adalah di sininya nih. Ya, saya mau punya poros ini, berapa diameternya, apa materialnya. Ya, itu kan nggak bisa sembarangan. Kalau terlalu kecil, nanti kamu bikin beting ya. Bikin tusuk gigi nanti. Berapa diameternya? 0,1 mm gitu ya. Tusuk gigi saya kurang kecil itu ya. Berapa diameternya? Setelah saya hitung pakai rumus Soderberg dan segala macam, ketemu diameternya 1 mm gitu. Itu bikin tusuk gigi namanya itu. Materialnya apa? Kayu aja cukup dengan diameter 1 mm. Ya, berarti bikin tusuk gigi itu beneran. Apa tusuk gigi mampu untuk memindahkan muter apa kipas angin ini, memindahkan beban yang diberikan oleh motor, diberikan oleh pule, diberikan oleh kipas angin, baling-baling ini. Apa penentuan itu tadi, menentukan berapa diameter dan apa materialnya, itu adalah fokus di kuliah elemen mesin ini. Di elemen mesin 1 kita belajar poros ya kan, nanti di elemen mesin 2 kita belajar yang roda gigi dan yang lain-lain. Oke. Ini contoh pentransmisi daya yang lain. Sekali lagi, saran saya kalian googling ya atau lihat di YouTube nama-namanya ini yang tadi saya sebutkan itu gear, bearing, poros, key, pule, sprocket. Itu di Google dan di YouTube itu informasinya banyak sekali ya. Ini contoh lagi yang lain, ini pelajaran mesin 2. Nah, yang mau saya sampaikan di kuliah pengantar ini adalah ada 2 hal ya, bukan 2 hal, 1 hal ini. Jadi konsep desain dari mesin elements yang kita pelajari di mata kuliah ini, nanti kamu belajar tadi berbagai macam elemen mesin itu, bagaimana mendesainnya ya, menentukan geometri, menentukan beban, menentukan material, 3 hal itu tadi. Yang saya maksudkan konsep mana ini? Yang saya maksudkan ini itu adalah kamu punya beban, kemudian kamu punya geometri, ukuran tadi yang saya sebut diameter atau ketebalan yang berkaitan sama geometri serta material. Jadi konsep desain dari mesin elemen ini, kamu ngerti hubungan antara ketiganya ini, apa hubungan beban, geometri dan material. Kalau kamu paham hal ini yang saya sebut dengan konsep desain, maka kita akan bisa terapkan hal ini pada berbagai macam mesin maupun peralatan dengan berbagai ukuran. Atau tadi kalau Pak Yusuf sampaikan, kalau kamu paham tentang konsep desain ini, ngerti hubungan beban, geometri, material untuk bearing, maka meskipun nanti bekerjanya adalah di bagian penjualan, tapi kita akan bisa lebih menjiwai gitu. Menjualnya itu lebih menjiwai daripada hanya ngerti harganya berapa, kemudian belinya di mana. Oke. Tapi fokus saya yang ini di berbagai ukuran. Maksud saya adalah kalau kita lihat gambar di kiri, ini kamu umum sudah lihat ya ini ukuran ini kan dimensi-dimensi yang ukurannya normal lah ya. Saya bilang normal itu seukuran kita lah. Maksudnya seukuran pinggang, seukuran perut gitu ya, enggak kepegang tangan gitu. Oke, itu bisa kita terapkan ilmu yang akan kita pelajari ini di elemen mesin 1 maupun elemen 2. Tapi kita juga bisa terapkan itu untuk hal yang lebih besar. Ini contoh saja. Ini contoh turbin uap. Yang ini turbin uap yang sini. Yang ini turbin uap. Yang hijau ini kompresor. Ukurannya segede ini. Kalaupun ukurannya sebesar ini, ketika kita mau mendesain bearingnya, ya, apakah itu jurnal bearing atau truss bearing, kemudian kita mau mendesain rotor turbin ini ada porosnya, berapa diameternya, berapa materialnya. Pelajaran yang kita dapatkan lewat
salah satu buku yang kita pakai textbooknya Pak Sigle ini relevan, sangat relevan. Bisa kita gunakan untuk menganalisis, untuk memahami hal-hal yang ukurannya pun lebih besar dari hal yang biasa kita lihat ya. Yang ini kompresornya ya, apakah di rotor kompresornya, ataukah kita menganalisa bearingnya, meskipun ukuran bearingnya sebesar ini ya, itu sama aja, ilmu yang konsep yang digunakan sama. Bahkan juga kalau kita berpikir yang small, tadi kan kita berpikir yang besar, kamu mungkin bisa cari lagi ada mobil itu di area tambang itu yang gedenya mungkin sampai gedung tingkat 4 gitu misalnya ya, itu sama juga konsep desainnya sama juga. Nah, kalaupun kita pikir yang kecil sampai ke arah molekular, karena perkembangan terutama ilmu kesehatan yang sangat kuat sekali, yang sangat cepat sekali, mereka punya kebutuhan alat medis yang dalam ukuran skala nano, maka otomatis kan mereka juga butuh mobilitas ya. Alat-alat itu butuh mobilitas, butuh bergerak. Nah, berarti kan kita harus bikin elemen mesin yang seukuran nano gitu ya. Yang tentunya materialnya bukan lagi terbuat dari apakah itu plastik, apa kayu gitu, tapi materialnya terbuat dari ikatan kimia antara berbagai macam apa ini namanya itu unsur-unsur ya, tabel periodik. Ya, kayak hidrogen, karbon, silikon dan yang lain. Ini contohnya ya. Ini differential gear. Ini contoh differential gear. Kamu bisa lihat di kendaraan ada salah satu mirip kayak gini. Ini dengan prinsip yang sama, dia bisa bikin juga molecular differential gear. Konsep desain yang kita harus pahami bahwa bebannya apa, ukurannya berapa, ya geometri, kemudian serta material yang mau dibikin apa, itu masih relevan juga. Meskipun dalam hal ini kita harus juga belajar ilmu tentang nanoteknologi ataupun juga tentang nanomaterial. Mengingat material kalau ukuran nano, maka sifat-sifat fisik maupun sifat-sifat mekaniknya itu bisa berubah. Tidak lagi sama seperti material kalau dia ukurannya makro. Misalnya kayak aluminium gitu ya. Yang saya pernah pelajari, kalau aluminium itu di ukuran makro dia ringan, cukup kuat, maka dipakai untuk sepeda pancal, untuk pesawat, gitu body. Tapi kalau dia di ukuran nano, aluminium itu gampang meledak. Nah, itu perlu ada tambahan-tambahan tadi, tambahan-tambahan pengetahuan tentang material, tentang kimia, ya. Tapi secara umum konsep desainnya masih sama, gitu, bahwa kita harus lihat berapa ini mau menerima beban apa saja, kemudian nanti dia ukurannya akan seberapa dan material yang kita gunakan apa ya. Ini contoh-contoh yang lain. Ada beberapa yang memang masih animasi, ini animasi atau hasil simulasi, tapi ada juga beberapa yang sudah mulai ada prototypingnya untuk elemen mesin dalam ukuran nano ini. Ini contoh bearing ya, ini roda gigi, ini bahkan ini planetary gear. Gitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang kita akan pelajari nanti itu bahwa konsep desainnya itu kita nanti akan belajar ini beban, geometri sama material itu relevan untuk di aplikasi-aplikasi yang berikutnya selama dia berkaitan sama mechanical ya. Kemudian untuk memahami ini tadi beban, geometri, material, kalian perlu nge-review pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Ya ini yang di statika, mekanika, MKM, mekanika kekuatan material, maupun pelajaran di metalurgi. Oke, tapi nanti saya akan kasihkan sekilasnya aja, nggak full. Ada pertanyaan? Silakan kalau misalnya ada pertanyaan ditanyakan aja.
Selanjutnya saya akan share lagi materi ketiga. Jadi nanti ya, nanti waktu kalian di kelas, nanti akan ada pendalaman untuk masing-masing materi itu lewat masing-masing dosen. Saya kira punya strategi masing-masing ya untuk melakukan pendalaman terhadap materi-materi ini. Itu nanti yang akan dijelaskan di kami kuliah awal ini sebagai apa, bukan pengantar ya, apa ya, kayak berikan realnya gitu, berikan menunjukkan realnya gitu, bahwa materinya ya maksimal ya ini gitu, nggak lebih dari ini yang menjadi materi kuis maksud saya ya. Dan oh ya, kalian perlu ingat kuisnya ini akan berbeda dengan kuis yang tahun-tahun sebelumnya. Kenapa berbeda? Karena kuisnya offline kan. Jadi strategi kalian kan harusnya berbeda. Jadi ini benar-benar ini pembuktian ini nanti ini. Apakah nilai yang kalian yang dapatkan bagus-bagus itu saat online itu benar tetap bagus saat offline. Nah ini pembuktiannya nanti itu. Jadi yang pasti yang kalian bisa pastikan kuisnya offline. Kuisnya offline. Apakah kemungkinan sih barengan juga di jam kuliah, mungkin ya barengan. Atau di luar jam kuliah kita cari jadwal yang lain, tapi kuisnya offline. Karena yang penting itu sih saya kira ya, yang penting itu kuisnya itu offline. Karena mahasiswa ada yang tanya, Pak, kalau saya kuliahnya offline, boleh nggak kuisnya online? Katanya gitu ya. Oh, berarti kan, dari situ berarti memang yang dibutuhkan itu kuisnya. Evaluasinya itu yang krusial. Jadi evaluasinya nanti offline dan pendalamannya nanti di masing-masing kelas. Oke, ini materi yang ketiga tentang review tentang stres ya, dan relevan dan kaitannya stres atau tegangan yang sudah kita pelajari di MKM dengan desain, dengan bagaimana kita mendesain tadi itu, dan dengan hubungannya dengan konsep desain tadi itu ya. Saya paham. Oke. Ini kalau di buku ya, itu pelajaran bab 1, bab 2, bab 3 kalau pakai buku Siklik. Mungkin ada dari kalian yang sudah punya ya buku Siklik itu judulnya ya. Di bab 1, bab 2, bab 3 ini pengantar. Oke, jadi ini tadi saya sudah sempat sampaikan di awal tadi itu. Ini desain filosofinya. Kalau yang dua atas ini itu adalah ini adalah desainnya, how to design. Desain itu adalah load-nya tahu, load ini berarti kan beban tadi saya bilang ya. Bebannya tahu, kemudian geometrinya tahu, ini geometri. Kemudian kita bisa menentukan nilai factor of safety-nya N, dan kita menentukan, kita bisa ya, memakai nilai N sekian, faktor of safety, kemudian kita akan bisa menghitung apa materialnya ya. Apa materialnya. Ini desain. Atau ya, yang lain, misalnya contohnya kalau yang ini itu load-nya bebannya tahu, geometrinya ditentukan itu, tadi saya ngomong apa? Bikin poros misalnya ya, bikin poros tadi. Bikin poros, poros tadi itu menerima beban dari pule, ini bebannya, P-nya sekian, kemudian dia ada, biar aja, ada beban, ini bebannya, kemudian diameternya tahu, panjang lebarnya tahu, panjangnya L, kemudian diameternya ini tahu, porosnya ini, diameternya juga tahu. Tapi materialnya terserah, bisa besi, bisa baja, bisa aluminium, terserah lah. Orangnya yang konsumennya itu bilang, saya nggak ada concern di material. Ini contohnya, kamu materialnya tentukan. Dapat dihitung, didesain, direncanakan, dirancang, nanti ketemu materialnya apa. Atau sama-sama problem desain yang berikutnya adalah bebannya tahu, materialnya tahu, materialnya sudah tertentu. Jadi misalnya ini kamu kerja di
atau kamu sendirilah sudah kadung stok aluminium banyak gitu ya, atau baja banyak gitu, terus nganggur, terus daripada iseng, daripada nganggur saya bikin poros misalnya gitu ya kan. Nah terus untuk menerima beban tertentu, nah, kamu materialnya sudah bilang, kamu bilang ke desainernya, materialnya harus ini ya, harus baja yang saya punya stok banyak itu, eman nggak kepake. Nah maka dengan konsep desain yang nanti kita akan pelajari, desainernya akan menentukan, oh materialnya ini diameternya Pak yang jadinya sekian, 5 mili, 1 inci, 2,5 cm, 3 cm, dan seterusnya. Oh panjangnya Pak yang harus sekian. Panjangnya bisa berapa, 30 cm, 1 meter, dan yang lain-lainnya. Itu kalau bebannya tahu, materialnya tahu. Kedua hal ini, kedua problem ini, itu masuk ke desain. Kalau yang di bawah ini apa? Yang di bawah ini itu perbedaannya adalah kalau yang bawah ini bebannya tahu, materialnya tahu, geometrinya tahu. Kalau gini berarti kan bukan proses merancang. Ini berarti analisis terhadap produk yang sudah ada. Ya. Kamu lihat ada tadi di foto saya tadi ada roda gigi gitu dipakai untuk poros dipakai untuk mentransmisikan power tertentu dari motor ke baling-baling misalnya. Ada poros tertentu. Berarti kan poros tertentu itu sudah ada barangnya ya. Sudah ada produk yang sudah ada barangnya, bisa diukur diameternya berapa, bisa dicari tahu materialnya ini apa, terus bebannya berapa. Yang kita lakukan adalah menentukan faktor of safety-nya, angka keamanannya, apakah dia cukup aman atau tidak. Itu bagian yang kami sebut sebagai analisis. Tapi ya hubungannya masih tetap memakai desain filosofi, memakai konsep desain yang sama. Jadi menghubungkan antara beban, geometri, dan material. Serta jangan lupa juga, ini kadang-kadang sering kelewatan, kita perlu cek deflection-nya. Deflection ini dalam arti kita cek kekakuannya ya, stiffness-nya. Di beberapa stiffness-nya. Yang umum deflection, tapi nanti bisa juga stiffness akibat torsi juga bisa. Kalau deflection ini kan akibat bending, lebih utama akibat bending. Oke, ini juga nanti di beberapa pelajaran desain kayak desain poros gitu, setelah kita menghitung material, menentukan material ataupun menghitung geometri, memakai hubungan antara beban, geometri, dan material, terus aman karena angka keamanannya terpenuhi, materialnya bisa ada terpenuhi, kita juga perlu cek apakah dia cukup stiff atau tidak gitu. Nah, itu dengan cara mengecek defleksinya. Dan pelajaran defleksi ini sudah kita dapatkan di kuliah MKM ya, di kuliah MKM. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau kalian ingat-ingat dengan baik, tadi kan saya bilang apa tadi, beban, geometri, dan material, ya kan? Kan kita mau konsep desain kan ini kan, 3 hal ini. Unsur-unsur di konsep desain, beban, geometri, dan material. Nah, kalau kita ingat-ingat nanti, kalau tidak ingat ya jangan dipaksakan. Beban dan geometri itu jadi ini stres. Lewat hubungan bahwa stres itu sama dengan beban dibagi dengan luasan, atau bisa juga kita pakai bebannya kalau momen berarti dibagi dengan momen inersia gitu ya, dan seterusnya. Artinya hubungan antara beban dan geometri itu menghasilkan stres. Oke. Dan ada 2 macam stres. Normal stres itu yang ini, shear stress itu yang tau. Sigma, ini bacanya sigma, bagi yang lupa, ini bacanya tau. Oke. Nah, kalau dari sisi material nanti itu akan diwakili oleh yang namanya strength. Material ini. Material diwakili oleh yang namanya strength, dan strength itu
kita simbolkan biasanya S simbolnya, hurufnya S. Kita dapat dari mana ini? Kalau material ini kita dapatkan dari uji material, misalnya uji tarik, gitu. Tergantung propertisnya. Tapi kita biasanya di sini pakai hasil yield strength maupun ultimate strength yang itu didapatkan dari uji tarik. Nah, jadi kita perlu hubungkan berarti kan selanjutnya antara stres dengan strength ini. Stres yang berasal dari beban dan geometri dan strength yang mewakili properties yang mewakili kondisi dari material tertentu, itu perlu kita hubungkan, dan hubungannya ada di bawah ini. Ini dia ada, ini tadi yang saya bilang safety factor ya, factor of safety. Jadi, the designer must allow the strength to exceed the stress by a sufficient margin. Jadi, gampangannya kan, kalau kita definisikan stres itu hal yang memberatkan diri kita, ya kan? Kalau kamu stres kan berat, ya kan? Berarti kan stres itu nggak boleh lebih-lebih kan? Berarti dia lebih kecil sama dengan kan? Ini stresnya. Stresnya kan nggak boleh berlebihan. Daripada apa? Daripada kekuatan material, daripada kekuatan mental kita, gitu. Supaya kita nggak stres, ya. Supaya nggak depresi. Jadi ini stresnya kan lebih kecil daripada strength-nya. Ini maaf, ini strength. Oke, rumus ini ya itu nanti ada modifikasi tergantung bebannya. Ini beban statik, nanti kalau yang dominan beban geser, statik geser, rumusnya berubah, ada modifikasi. Kalau nanti bebannya dinamik berulang-ulang, ini ada modifikasi lagi. Ada teorema-teorema lain yang dimasukkan. Tapi konsep desainnya ya seperti ini, bahwa tegangan yang terjadi, gampangnya ingat ke dirimu sendiri aja ya. Tegangan yang terjadi pada stres yang terjadi pada dirimu itu harus tidak boleh lebih besar daripada kekuatan mental yang kamu miliki ya. Kekuatan iman yang kamu miliki. Kalau enggak bisa depresi. Kalau dalam hal ini, kalau ini tidak terpenuhi, dia bisa fail, bisa gagal. Jadi kalau stresnya lebih besar daripada SC/N, maaf lebih besar, nggak pakai gini, ini berarti dia fail. Gagal bisa nggak harus patah, bisa mulai retak, bisa deformasinya plastis, nggak balik lagi ke awal dan seterusnya. Oke, ini review aja. Jadi stres itu ternyata kan bisa dapat dari macam-macam ya, dari beban shear force, bisa bending moment, torsional moment, ya. Terus kemudian ini yang strength-nya itu dapat dari uji tarik. Nah, ini contohnya stres juga. Stres itu kan ini bisa, ini pelajaran MKM kita ini. Ini gaya tarik. Ya, bikin namanya tegangan normal. Tegangan normal nilainya P/A. A adalah luasannya ini, luasan potongannya ya, luasan potongan. Ini bending, momen bending yang menekuk. Ini torsi yang memelintir. Ini ada, kalau torsi ini jadi tegangan geser. Nilainya adalah T kalikan rho dibagi momen inersia polar. Rho-nya itu jarak dari titik pusat ke sini. Kalau yang ini ada jarak namanya C, dari sumbu netral ke titik terjauhnya. Ini bending ya, berarti sigmanya sama dengan M kali C dibagi I. I adalah momen inersia dari penampang ya. Terus satu lagi, ini tadi bending itu normal stres berasal dari tarik tekan atau gaya normal dan bending. Kalau yang shear stress itu bisa dari torsi dan juga dari ini, dari shear stress biasa ya, transverse shear. Ini juga bisa menyebabkan tegangan geser. Oke, dan itu bisa dikombinasi. Kalau dia kombinasi, saya balik ke sini lagi. Kalau dia dikombinasikan itu berarti kamu belajar transformasi tegangan. Yang di transformasi tegangan itu bisa dapat nilai sigma prinsipal 1, prinsipal 2, atau geser maksimum, ataupun kamu bisa pakai lingkaran Moore untuk mendapatkan hal yang sama juga seperti ini.
Jadi pelajaran kita di MKM itu adalah tentang stres. Bagaimana mendapatkan stres dan bagaimana mengkombinasikan, mentransformasi stres sehingga kita bisa dapat sigma prinsipal. Dalam hal hubungannya dengan pelajaran desain kita ini, pelajaran elemen mesin adalah nilai stres yang didapatkan akibat dari beban dan juga geometri tertentu di sebuah produk, di sebuah benda, itu harus dibandingkan dengan strength, dengan kekuatan material. Dan kalau yang kiri tadi ini lebih kecil daripada yang kanan, kita bilang aman. Oke, kalau beban yang stres yang terjadi lebih besar daripada kekuatan material, kita bilang gagal. Oke, untuk nilai safety factor atau faktor F safety itu berapa nilainya? Ada banyak sekali panduan. Ini salah satu panduan saja ya. Ini salah satu panduan saja, salah satu panduan, tapi detailnya nanti di textbook ada, tiap textbook punya nilai panduan sendiri. Kalau kita punya, ini salah satu panduan tergantung material ini ya, dia tergantung materialnya. Kalau kamu pakai material yang sudah reliable, misalnya IC 1010, IC 1020, dan produknya itu benar-benar dapatnya dari manufacturing yang jelas gitu ya, kamu bisa pakai safety factor 1,25 sampai 1,5. Tapi kalau materialnya itu material yang brittle ya, yang getas atau yang dia kena impact force nanti itu, maka kita bisa bikin safety factornya lebih tinggi. Yang perlu kita ingat adalah semakin besar safety factor berarti semakin tebal beban yang kita semakin tebal geometri yang kita miliki, semakin besar diameter yang kita miliki, berarti kita akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk materialnya. Tapi kalau semakin kecil N-nya, ya semakin murah. Tapi dia juga punya lawannya murah kan. Selama N-nya lebih besar dari 1 sih masih oke ya. Tapi kita harus paham juga bahwa itu ada kualitas yang agak berkurang ya. Saya bilang lower, bukan jelek, tapi berkualitas yang kurang dibandingkan kalau N-nya yang lebih tinggi. Ini hasil dari uji tarik biasanya berupa hubungan antara stress strain ini ya, ini stress, ini strain, kemudian di situ kita bisa dapat nilai yield strength-nya ataupun ultimate strength-nya ya. Tapi untuk kegunaan untuk kegunaan mata kuliah elemen mesin ini, informasi-informasi itu kita dapatkan lewat appendix atau lewat ASTM dan yang lain-lainnya. Maksudnya dan yang lain-lain itu dari website itu juga bisa. Namanya saya kok lupa ya, atau dari Google aja lah, dari Google cari mechanical properties aluminium gitu ya, atau mechanical properties alloy steel, nanti langsung keluar nilainya, SC-nya berapa, SU-nya berapa, modulus elastisitas, Poisson ratio, dan yang lain-lain. Nah yang kita gunakan biasanya yang SYT-nya ini, yield strength. Oke. Nah sebelum masuk ke contohnya, saya perlu tambahkan satu hal lagi, ini adalah stress concentrations. Jadi persamaan tadi awal kita punya hubungan stres sigma lebih kecil sama dengan dari SY per N, ini masih belum lengkap gitu ya. Bisa dibilang masih belum lengkap. Tadi kan saya bilang ada modifikasinya, tergantung dari beban, tergantung dari elemen mesin yang kita desain. Salah satu modifikasinya adalah karena adanya stress concentrations. Jadi karena adanya konsentrasi tegangan. Kok bisa ada konsentrasi tegangan? Kamu tahu bundaran ITS itu ya? Bundaran ITS. Ini bundaran ITS ini. Bundaran ITS. Terus di sini tulisan ITS-nya, Institut Teknologi 10 November. Nah, orang-orang itu bukti bahwa di bagian tertentu di sininya itu ada terjadi stress concentration. Ya. Stress concentration. Orang-orang itu buktinya nggak ada yang mau ke sini ya kan. Jadi stres itu sudah problem, apalagi terkonsentrasi stresnya, kan tambah double problem tambahan ya kan. Buktinya nggak ada tuh orang, kalau saya dari rumah gitu ya atau dari arah galaksi gitu mau ke kampus tuh nggak ada tuh, saya jalannya tuh gini dari sini. Tuh. Dari sini jalan terus sampai ke pojok, terus saya muterin sini ya. Terus baru nyebrang ke sini ke ITS kan tidak ada. Itu kebanyakan tidak mau saya pojokan situ, dia ada belok dulu ke sana, atau langsung belok ke kiri sana ya.
nggak ada yang mau di pojokan tuh. Karena dia tahu di situ ada stress concentration. Maksud saya gini, maksud saya adalah secara fitrah gitu mungkin ya, secara naluri gitu kita tahu. Saya nggak mau ada di pojokan sana itu tempatnya tempat berbahaya lah paling nggak kan gitu kan, tempat yang merugikan gitu. Secara pelajaran continuum mechanics ya, dalam hal ini yang solid itu ada stress concentration di situ. Kalau di fluid mungkin nanti ada istilahnya lagi yang berbeda, ada stagnation pressure atau apa gitu di daerah tertentu ini. Makanya kalau di jalan raya gitu, kamu tahu lagi yang lain, bambu runcing misalnya ya, bambu runcing. Kalau pernah Surabaya pernah ke tengah kota, ke daerah sana Urip Sumarjo ya, atau Pangsut, itu kan sama ini dari arah deltanya, yang ke sana ini yang ke arah Jalan Darmo, kan sama Pemkotnya kan dikasih apa namanya taman gitu ya, dikasih taman. Ini agak baik ini Pemkotnya ya. Atau yang di Surabaya, yang di ITS ini kok nggak baik. Apa nih pendesain bundarannya. Ini dikasih tahu, kamu jangan dekat-dekat daerah sini, ini daerah yang merugikan gitu kan, karena ada stress concentration. Makanya dikasih taman, jadi kalau kita lewat langsung diberitahu lewat kirinya atau lewat kanannya gitu. Ini konsep yang sama juga ada terjadi di solid, di struktur. Jadi kalau dia ada misalnya nih fillet, bunderan ya, lubang, terus tekuan runcing gini. Di daerah-daerah pojokannya ini tuh terjadi stress concentration. Nah, kalau dalam hal di solid ini kita nggak bisa hindari karena kebutuhan. Misalnya kita mau pasang baut, mau nggak mau kan ya harus ada lubangnya. Mau pasang keling, kalau nggak di lubang itu terus bautnya masuk kemana? Ya. Nah, tapi kita harus menyadari bahwa kalau kita punya lubang di daerah pinggirnya lubang-lubang ini itu memiliki nilai tegangan yang lebih tinggi daripada daerah yang lebih jauh dari lubangnya itu. Kita harus punya kesadaran itu. Nah, kalau nilainya lebih tinggi berarti setinggi apa gitu kan? Kita punya yang namanya stress concentration factor. Jadi stress concentration factor ini sudah dibikinkan sama orang-orang, kita nggak perlu bingung nyari tahunya. Sudah dibikinkan biasanya dalam bentuk grafik ya. Nilai KT didapatkan dalam grafik untuk bentuk geometri dan kondisi beban tertentu. Jadi misalnya kalau ada lubang gini, semakin dekat ini ya, ini D per W ya, D per W kan. D-nya semakin kecil kan berarti jaraknya semakin dekat dengan lubang. Semakin dekat dengan lubang berarti di sini ini, di sini itu nilainya lebih besar. Sebesar berapa? Bisa sampai 3 kali lipat dibandingkan kalau misalnya jarak D-nya itu ini D-nya lubangnya kecil sekali gitu ya. Kecil sekali. Nah, dibandingkan kalau D-nya besar, ini misalnya di sini nilai sigma, kalau di sini itu bisa sampai 3 kali sigma. Nah, ini angka 3-nya kita sebut dengan stress concentration factor atau disebutkan KT. Nah, oleh karena itu kita perlu modif konsep persamaan yang mewakili konsep desain itu, bahwa kalau kita mau tahu tegangan aktual pada elemen mesin, yang mana elemen mesin itu kadang punya fillet, punya tekuan, ya punya lubang gitu, yang itu nggak bisa dihindari karena kebutuhan sambungan, kebutuhan fungsional. Kita harus memperhitungkan juga faktor konsentrasi tegangan. Jadi nilai tegangan yang terjadi bisa kadang-kadang lebih besar daripada hanya sekedar kita menghitung pakai rumus di MKM, hanya pakai P per A atau MC per I dapat nilai 100 gitu misalnya. Tapi karena ada konsentrasi tegangan bisa sampai nilainya 2 kali lipat. Nah, itu yang akan dibandingkan dengan ini yang sama, tegangan izin material SY dibagi dengan ini kekuatan dibagi dengan faktor keamanan ya. Ini kalau kita memasukkan konsentrasi tegangan. Oke. Saya kira sudah. Ini ada lagi satu. Ternyata nggak cukup ini. Saya coba kasih contoh. Ini saya nggak akan selesaikan, tapi secara konsepnya saya tadi ya. Ini pelajaran yang kita dapatkan di MKM kan. Ini namanya beban. Ini beban. Oke. Ini hubungannya dengan geometri yang tadi. Material dapatnya dari mana?
Misalnya dia ngasih tahu ini, materialnya adalah aluminium dengan SY, ini SY ya, SY 15 KSI, ini materialnya. Ya kan dihubungkan kan, jadi kamu harus cari tahu dulu, ini beban bending berarti menyebabkan tegangan normal. Ya, berarti harus cari dulu momen diagram dan momen diagramnya dari potongan. Potong, dicari tahu, dapat beban nilai maksimum di mana, momen maksimumnya dimasukkan ke rumus sigma sama dengan mc per i, dapat tegangan. Tegangan ini kan dapat dari beban dan geometri. Beban ini m ya, geometri yang c sama i-nya itu. Ini dihitung dulu, dapat nilai itu dibandingkan dengan material, dibandingkan dengan 15 ini. Nah, karena ini adalah sudah ada produknya, ini produk sudah ada. Ini berarti kan analisis ya, analisis. Berarti kan kita hitung safety faktornya tadi. Safety faktornya itu apakah dia di bawah 1 atau di atas 1 kan gitu. Ini kamu masukkan nilainya 15 dibagi nilai tegangannya berapa, tergantung dari sini tadi. Nah, kalau mau masukkan konsentrasi tegangan juga boleh kalau misalnya teganganmu nggak di atas ya, tapi di daerah tertentu, misalnya daerah tekukannya gini. Ya, terus kita cari tabel yang sesuai dia kena bending, ada nggak nilai konsentrasi tegangannya. Oh maaf ini enggak, kayaknya tidak terlalu berpengaruh. Nah ini dihitung ketemu nilai. Ini yang nomor 2. Nah, nomor 2 itu produk yang sudah ada, berarti dia analisis ya. Kalau yang nomor 3 ini desain kita ini. Tapi ditanyakan largest internal moment. Oh, ya ini bisa juga desain sih, tapi yang ditanyakan adalah berapa bebannya. Tadi beban yang terbesarnya berapa? Kalau saya punya material yang sigma ij-nya 2 KSI. Apakah boleh beban 2 kip sama 1 pound feet ini? Ya. Yang bisa menghasilkan internal moment dari momen diagram itu sebesar itu, boleh apa enggak? Kalau enggak boleh ya berarti harus dikurangin kan nilainya jadi berapa? Itu pertanyaan nomor 3. Ini lebih ke arah desain yang nomor 3 nih ya. Desain, tapi yang ditanyakan bukan materialnya apa atau geometrinya berapa, yang ditanyakan bebannya berapa. Oke. Ada pertanyaan? Ini. Oh, ini di chatbox ini. Nanti kalau di kelas katanya kelasnya Pak Julendra harus bikin 3 pertanyaan di kelas ya. Ya boleh lah, nanti saya niru juga Pak Julendra ini ya. Di kelas saya juga harus bikin pertanyaan. Kalau nggak beri pertanyaan, nggak dikasih presensi ya. Oke. Kan kelas saya tadi belum ngasih presensi soalnya. Oke. Oke. Ini tadi saya lihat ada yang, Pak Agus sama, dan ini ada yang breakout room, berarti nggak semua harus pakai breakout room ya nanti ya setelah ini ya. Mungkin bisa ngikutin yang ada di chatbox ya. Saya lihat kelasnya Pak Agus sedikit sama Pak Mas Saifuddin pakai link yang ada, link Zoom yang sendiri. Nanti kalau yang lain pakai breakout room. Tak open. Tapi belum sekarang. Oke. Ini masih ada satu materi lagi tentang sambungan keling. Ini saya minta tolong pendapatnya Bapak-Bapak yang lain gimana ini? Sudah 8:30. Pak Saifuddin mungkin atau Pak? Sudah 8:30 ya Pak Alif ya? Iya, sudah 8:30. Atau 15 menit lagi gitu mungkin saya ngasih sebentar aja tentang apa namanya sambungan kelingnya. Monggo silakan. Kan ya. Semacam apa ya, preliminary
materi Iya, aja ya. iya, iya. Awalnya. Nggak ada hitung-hitungannya. Iya. Oke. Saya mohon izin ya Bapak, 845 lah. Nanti saya tolong diingetin. 845. Oke. Dan nanti yang tentang keling ini kalian bisa dapatkan lebih detailnya lagi di kelas masing-masing ya. Jadi ini salah satu jenis sambungan. Ini kita sudah masuk ke elemen mesin ya. Elemen mesin jenisnya sambungan, nama sambungannya keling rivet atau keling. Jadi rivet ini kalau di dalam definisi sambungan dia termasuk permanent fastener. Ya, jadi sambungan itu kadang disebut join, kadang juga disebut fastener. Oke. Dia ini permanent fastener. Jadi kalau mau melepas itu harus merusak. Itu kalau permanen. Tapi kalau yang kayak ulir, pasa itu screw ya. Itu kan detachable fastener. Jadi kalau mau melepas ya tinggal diputar aja kan. Baut mur itu juga bisa disebut sebagai non permanen ya atau detachable fastener. Oke. Contohnya keling. Nah, kalau kamu lihat bunder-bunder gini ya, bunder-bunder di jembatan ini biasanya, di jembatan atau di gedung mungkin ada juga. Itu keling namanya itu. Atau kalau kamu ke pembangkit terus lihat atau ke tempat oil and gas ada heat exchanger ya, alat penukar kalor. Ada bunder-bunder gini. Ini keling ini. Ini keling. Ini keling. Rivet. Dia nyambung dua hal. Jadi contohnya ini tadi ya nyambung antara pipa balok ini dengan balok yang sebelah sana ini. Ya. Kemudian ini juga contoh lagi keling di fuselage-nya pesawat kecil ya. Ini dia nyambung keling body ke cover ke kerangkanya disambung pakai keling. Ya. Ini masang keling bisa pakai pemanas juga. Nah, di sambungan keling, untuk mendesain sambungan keling, kita bisa pakai konsep yang sama tadi, konsep desain itu. Konsep desain. Jadi, kita harus lihat tegangan yang terjadi, itu harus lebih kecil sama dari SY dibagi N. Ya. Itu yang harus seperti itu kan, ini ya, prinsipnya. Nah, berarti tegangan yang terjadi itu dari mana? Kalau kita mau nyambung dua plat ini, plat 1 dan plat 2 dengan gaya F, kita sudah tahu ini berarti ada beban. Ya. Terus kalau sigma tadi kan beban dan geometri. Geometrinya mana? Karena yang jadi fokus kita adalah di sambungan, maka bebannya ya ini, yang ada di sambungan ini. Atau lebih khusus lagi di daerah sini ini. Ini kan sambungannya, kelingnya ya. Kelingnya. Lebih khusus lagi di daerah berapa luasan dari kelingnya itu, luasan atau diameternya berapa, ukurannya berapa. Karena yang nyambung kedua plat ini ya kan tergantung dari besarnya diameter itu dan juga materialnya apa. Materialnya jadi geometrinya ada di kelingnya ini, materialnya juga material kelingnya ini. Gitu. Bukan punyanya plat ya. Itu secara umum seperti itu. Kalau kita mau mengaplikasikan desain filosofi tadi di sambungan keling. Namun demikian, perlu kalian pahami juga bahwa di sambungan keling, kegagalan yang terjadi itu bukan melulu di yang tadi saya sampaikan. Bukan bukan hanya di shearing stress. Bukan hanya karena tegangan geser yang terjadi di sambungannya saja. Bisa jadi ada beberapa kemungkinan yang lain yang bisa menyebabkan kegagalan di sambungan keling. Oke. Apakah itu bending loads atau tensile stress, bearing stress maupun shear tear out stress. Kalau yang lain-lain ini, jadi yang rusak itu bukan hanya di daerah kelingnya saja, tapi bisa jadi yang rusak itu di platnya, karena platnya terlalu tipis, karena jarak dari sini ke sininya terlalu pendek, terlalu kecil, ya. Atau platnya terlalu tipis. Gitu. Itu ada kemungkinan lagi yang lain menyebabkan bending loads, tensile stress, bearing stress, dan yang lain-lainnya. Ini saya nggak akan jelaskan lebih detail nanti di kelas. Ini kalau ada contoh soal, kamu pasti bisa langsung nangkep ini sudah. Jadi nanti biar ini dibahas di kelas. Tapi prinsipnya masih sama ya, bahwa tegangan yang terjadi itu perlu dibandingkan dengan tegangan izinnya, kekuatan izinnya. Tapi tegangan yang terjadi itu
rumusnya bukan hanya dari shear stress saja. Kalau yang shear stress tadi kan yang ini shear plane yang tadi saya bilang ya. Ini joinnya yang kelingnya yang rusak. Tapi bisa jadi yang rusak platnya. Jadi kita harus melihat geometrinya plat, materialnya plat. Ya. Kalau yang ini rusak, bending failure ini juga platnya. Ya. Jadi kita perlu lihat materialnya plat, kemudian geometrinya plat. Oke. Nah, kemudian yang jenis sambungan nanti itu bisa gampang. Mana? Maaf. Nah, ini. Nanti di dalam pembebanan itu ada dua macam beban yang terjadi pada keling. Ada axial sama eccentrical load. Kalau contohnya ini ya. Kalau axial load itu ini contoh eccentrical semua ya. Ini contoh eccentrical. Eksentrik berarti ada jarak antara beban dengan sambungan kelingnya. Kalau yang contoh yang tadi di awal, kalau yang axial load itu yang contoh yang tadi itu, misalnya saya punya dua sambungan disambung lap joint gitu, ada kelingnya di sini. Kemudian kena gaya F. Gayanya ini kan nggak ada jarak tertentu dibandingkan dengan kelingnya ya. Ini contohnya axial load. Tapi kalau eccentrical load itu antara keling dengan bebannya itu ada jaraknya. Nah, ada dua macam eccentrical load itu. Yang pertama itu ini load-nya terletak di shear plane. Jadi ini shear plane-nya, load-nya ada di bidang shear-nya itu. Ini yang tipe pertama. Tipe yang kedua, load-nya atau bebannya ini terletak offset ya. Jadi tidak terletak di shear plane lah gitu. Jadi shear plane-nya yang sebelah sini dia ada jarak tertentu ke bebannya itu. Atau ini saya punya gambar 3 dimensi ini, foto ini mungkin lebih memudahkan. Kalau saya punya gaya ke sini, ini beban ya. Yang dimaksud dengan load offset itu berarti bebannya di sambungannya di sini nih. Yang di sini nih sambungannya. Kalau kita mau ada sambungan di sini ya, ini itu dia kena analisanya pakai yang nomor 2 nih, eccentrically load-nya offset from shear plane. Tapi kalau kamu analisa sambungan yang di sini nih, ini yang nomor 1, load lying in shear plane. Masing-masing tipe beban itu nanti yang akan menjadi concern utama kita di perkuliahan minggu-minggu berikutnya, bagaimana menganalisis kalau bebannya itu di shear plane ya, di bidang geser. Nanti caranya, prosedurnya bagaimana gitu ya. Ini tadi saya ada tuliskan beberapa. Ini ada prosedurnya tertentu, cari CG, terus cari maksimumnya di mana dan seterusnya ya. Atau kalau misalnya nanti dia load-nya offset dari shear plane. Nah, kalau gitu apa bedanya dengan yang load-nya itu terletak di shear plane? Bedanya mungkin nanti di persamaan tegangannya terjadi ya. Jadi kalau ini hanya pakai tegangan geser saja, tapi nanti kalau dia offside ada bukan hanya tegangan geser, tapi dia juga ada tegangan bendingnya, tegangan normalnya, tegangan normalnya. Kenapa? Karena ada efek bending yang terjadi. Nah, oleh karena itu pemahaman ya, bukan hafalan ya, pemahaman kita terhadap apa itu bending, apa itu geser, bidang mana yang kena geser, bidang mana yang kena bending, itu menjadi krusial, menjadi sangat penting di dalam kita memahami fenomena kegagalan di sambungan. Itu harus dilatih. Jadi nggak cukup hafal MC per I, T, Rho per J gitu ya, atau ditulis. Tapi kita harus juga paham kapan disebut tegangan normal, berarti ada tegangan yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan, geometrinya. Berarti permukaannya yang mana kan gitu kan? Bidang kena tegangannya yang mana? Itu harus kita mengerti lewat kegagalan yang terjadi kira-kira seperti apa. Nah, itu saya kira nanti akan dilakukan pendalaman di kelas masing-masing di pertemuan kedua, ketiga maupun keempat. Oke, saya kira itu dari saya. Sebelum pindah ke breakout room, apa ada pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa?
Oke. Kalau enggak ada pertanyaan berarti oh iya ya, nanti saya share juga Mbak Sofi, tapi nanti tadi kan masih belum sempurna ya karena masih ada beberapa contoh soal tadi. Nanti saya rapikan dulu, nanti saya share ke salah satu ya, nanti kalian bisa share di grup angkatan. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau tadi Mbak Sofi tanya lewat DM ternyata. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan juga boleh. Sebelum pindah ke breakout room, saya share sekali lagi ya tentang kali ini. Ini karena ini hal tidak boleh terulangi lagi ya. Jadi ini contoh dari kegagalan konsep desain ini ya. Ini tegangan yang terjadi lebih besar daripada kekuatan yang kita miliki. Jadi saya minta tolong saling mengingatkan, saling memperhatikan satu sama lain. Jangan lagi terjadi hal seperti ini, baik itu difoto maupun tidak difoto, ya kan? Kita tahan diri. Mudah-mudahan kondisi pandemi ini bisa segera berlalu. Kita semua bisa melaluinya dengan penuh kesabaran. Kita sehat terus, gitu, tanpa melakukan hal-hal yang tidak perlu seperti foto di sini, ya. Demikian dari saya. Kemudian silahkan masuk ke breakout room masing-masing, atau kalau yang Pak Agus sama Pak Saifuddin ada Zoom-nya, berarti bisa leave meeting dari sini untuk masuk ke breakout room-nya, ke link Zoom-nya Pak Agus sama Pak Saifuddin. Recording stopped. Kalau yang lain silakan langsung masuk ke breakout room. Sudah bisa belum ya? Coba saya, Mas Mbak, bisa nggak langsung masuk ke breakout room?